Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam mata kuliah Personal Development untuk Prodi Kesejahteraan Sosial. Oke. Tanpa terasa ini adalah pertemuan ke-9 dan submateri Teaching Plan. Oke, materi Teaching Plan ini adalah kelanjutan dari materi-materi sebelumnya ya, sudah kita pelajari, yaitu tentang pelatihan andragogi. Teaching Plan ini kurang lebih berada di ujung ya, yaitu yang merangkum segala materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Walaupun nanti masih ada materi tambahan untuk melengkapi atau menyempurnakan teaching plan ini. Ya, kami berharap mahasiswa tidak puas dengan materi ini, tetap mencari materi-materi yang lain untuk melengkapi, menyempurnakan pemahaman tentang pelatihan andragogi ini ya. Namun demikian diharapkan video singkat ini bisa membantu pemahaman dasarnya. Teaching plan atau rencana pengajaran adalah suatu rencana penyampaian materi yang akan diberikan dalam proses pelatihan yang terdiri dari uraian atau deskripsi tentang proses atau prosedur penyajian suatu materi tertentu di dalam kelas yang didukung unsur-unsur tertentu. Jadi ini adalah rencana penyampaian materi. Ya, sebuah teaching plan yang baik tentu sesuai dengan prinsip appropriateness, yaitu kesesuaian isi atau tujuan pelatihan ya dengan kebutuhan pelatihan itu sendiri gitu ya. Jadi teaching plan adalah detail yang lebih bubuk ya dari sebuah rencana pelatihan yang besar yang memang ditujukan untuk tercapainya satu tujuan tertentu ya. Lalu kegunaannya tentu ada banyak ya agar materi dapat tersampaikan dengan sesuai waktunya, pengendalian waktu biar pas ya, biar tidak molor, kemudian membuat penyajian sistematis dan terarah ya, tidak ngalor ngidul ya, tidak kesana kemari tapi fokus pada sistematikanya. Kemudian menghindari sifat lupa ya, mungkin karena banyaknya materi yang disampaikan ataupun dinamika kelas yang luar biasa sehingga bisa saja beberapa materi lupa tersampaikan. Kemudian memudahkan proses evaluasi ya, kita bisa cek kembali mana yang sudah disampaikan, mana yang belum, mana yang sudah paham, mana yang belum, dan lain-lain. Kemudian sebagai acuan bagi fasilitator yang akan memfasilitasi. Ingat, bisa saja sebuah pelatihan dilakukan paralel ya. Pelatihan dengan topik X bisa dilakukan di seluruh Indonesia atau di seluruh kabupaten atau di seluruh sekolah di Indonesia. Sehingga fasilitator yang melakukannya pun berbeda-beda. Teaching plan yang baik akan memandu seluruh fasilitator yang akan melakukan itu dapat melakukannya sesuai dengan appropriateness tadi, gitu ya. Kemudian membatasi ruang lingkup materi ya, agar tidak melebar kemana-mana, tetap fokus pada tujuan. Mempermudah mencapai tujuan ya, sudah jelas. Menggunakan metode dan media yang sesuai. Nah ini tadi ya, ketika dilakukan oleh fasilitator yang berbeda atau fasilitator yang banyak jumlahnya dalam pelatihan yang paralel, untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, tentu media dan metode disesuaikan atau kembali kepada yang sudah direncanakan ya. Diharapkan tidak membuat inovasi-inovasi sendiri yang bisa atau berpotensi lari dari tujuan awal pelatihannya itu sendiri. Ya. Kemudian ini juga untuk membantu pembagian kerja antar fasilitator dalam sebuah tim. Dalam pelatihan yang berlangsung 2-3 hari atau bisa seminggu, diperlukan kerjasama fasilitator yang baik. Ada beberapa fasilitator yang bertugas untuk motivator dan dinamikator, tapi mungkin pada sesi-sesi tertentu, fasilitator tersebut lebih dominan dalam perannya sebagai sebagai narasumber ataupun sebagai fasilitator itu sendiri. Jadi ini adalah untuk pembagian yang baik ya, agar pelatihan terlaksana dengan baik. Oke, baik ya. Ini adalah isi dari teaching plan tadi ya. Jadi teaching plan itu menjelaskan lebih detail bagaimana sebuah praktik pelatihan dilakukan dalam modul-modul ya. Dalam sesi-sesi pelatihan tertentu ya. Satu sesinya bisa 1 kali 45 menit, 2 kali 45 menit, ataupun lebih dari itu ya. 3, 4, 5 sesuai dengan kebutuhannya ya. Isinya menjelaskan lebih detail tentang apa yang akan dilakukan di dalam modul tersebut. Pertama judulnya, kedua tujuan. Tujuan bisa fokus pada peningkatan pengetahuan, sikap, ataupun fokus pada peningkatan atau upgrading keterampilan. Bisa seperti itu ya. Kemudian
Metode dan media tadi ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, digunakan atau ditentukan berbasis kemampuannya dalam usaha mengantarkan pemahaman yang lebih baik pada peserta, gitu ya. Kemudian waktu yang diperlukan tadi ya bisa sekian kali 45 menit. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa, siapa mimpin game, siapa fasilitator yang dominan, siapa narasumber yang dominan, dinamisator dan lain-lain ya. Kemudian langkah proses penyajiannya seperti apa ya? Apakah dimulai dari studi kasus dulu, penyajian film terlebih dahulu, atau brainstorming terlebih dahulu? Ini mengikuti langkah-langkah penyampaian media yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian kata kunci ya, kata kunci adalah kata yang diharapkan muncul dari peserta ya. Kata yang diharapkan muncul dari peserta setelah fasilitator menampilkan media. Ingat, agar terjadi two-way communication, agar terjadi active learning, agar terjadi multi-sense learning. Ya. Kemudian rumusan pertanyaan, ya pertanyaannya perlu dirumuskan agar didapatkan kata kunci yang tepat dari peserta dan kemudian evaluasi. Ya. Oke, baik kita lanjutkan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tentu ini sebenarnya membutuhkan waktu cukup lama, tapi kita singkat dalam video ini. Pemilihan pokok bahasan dan sub pokok bahasan ya. Ini kan dipilih ya. Sudah dirancang sistematika sebelumnya dari the whole training ya. Kalau trainingnya 3 hari, bisa saja terdiri dari sekian modul yang berarti diikuti oleh sekian teaching plan ya. Kemudian perumusan pokok bahasan yang biasanya diambil dari sebuah kurikulum atau silabus yang saya katakan tadi. Perhatikanlah elemen media, waktu, metode, alat bantu, dan fasilitator. Ingat ya, kita bisa saja merancang sangat wah, tapi ternyata alat bantunya tidak mumpuni untuk kita melakukan itu ya. Maka kita harus perhatikan ya. Atau kita mensyaratkan kepada panitia ya. Karena kami ingin melakukan ini, metodenya begini, maka dibutuhkan alat bantu ini. Dan lain-lainnya. Ya. Kemudian fasilitator, perhatikan juga kemampuan fasilitator dalam menggunakan media tersebut atau metode tersebut. Ya. Lalu buat kolom ya, tentukan prosesnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu materi apa yang disajikan ya pada masing-masing kolom, durasinya, pembagian tugas ini penting ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Rumuskan kata kunci dan buat langkah untuk evaluasi ya. Evaluasi penting untuk memastikan bahwa ketika modul tersebut sudah tersajikan, apakah peserta sudah memahami atau belum, sikap-sikapnya sudah berubah atau belum, ataupun keterampilannya sudah meningkat atau belum ya. Ini sesuai dengan rem to fame kita. Baik, kita perhatikan alur proses pelatihan adalah input, proses, dan output. Di proses inilah modul-modul tersebut tersajikan ya. Yaitu kita memberikan atau mendelivery bahan-bahan pelatihan tersebut pada input, pada peserta yang mengikuti pelatihan kita. Input waktu itu kita sudah bahas ya. Dalamnya ada demografi peserta, ya, jumlah pesertanya, dan segala macamnya. Kemudian modul-modul ini di-delivery untuk memastikan bahwa output atau hasil yang ingin dicapai dari pelatihan tersebut bisa tercapai atau targetnya tercapai. Iya, ini kemudian adalah contoh jadwal pelatihannya ya, yang kebetulan contohnya dimulai dari subuh berjamaah ya, kemudian outdoor activity, makan pagi dan lain-lain ya. Ini contohnya bagaimana sebuah pelatihan yang dilakukan lebih dari 1 hari itu dibagi per jam pelajarannya 45 menit ya. Sehingga kemudian tinggal dirumuskan saja beberapa materi tertentu akan disampaikan dalam waktu berapa kali 45 menit ya. Yang kemudian mengkerucut menjadi satu modul. Iya, berikut dapat diperhatikan pada tabel. Inilah contoh bagaimana peletakan modul-modul ya pada jam-jam pelajaran dari jadwal pelatihan itu sendiri gitu ya. Disertai tujuan umumnya gitu ya. Sehingga modul 1 bisa misalnya 3 kali 45 menit, modul 2 bisa 2 kali 45 menit dan ditempatkan mulai jam 10.30, modul 3 setelah makan siang dan lain-lain gitu ya. Tentunya ini harus dirumuskan bersama oleh tim fasilitator bekerja sama dengan panitia ya, sesuai dengan appropriateness atau tujuan akhir dari dilaksanakannya pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Ya, misalnya bisa saja kebutuhannya peningkatan pengetahuan atau wawasan terkait dengan metode kerja yang baru bagi karyawan tertentu, ya, atau pelatihan peningkatan keterampilan untuk alat kerja baru dan lain-lain. Itu bisa. Atau bisa juga untuk peningkatan soft skill, ya, peningkatan etos kerja, peningkatan etos belajar, ya,
peningkatan leadership, ya, team building, ya, itu bisa saja, ya. Jadi disusun bersama. Iya, kemudian, nah, teaching plan tersebut disiapkan, ya. Tadi modul 1 sudah ada tempatnya, maka modul tersebut tentu memiliki teaching plan-nya sendiri, ya. Maka inilah kemudian yang disiapkan. Pada 3 kali 45 menit pertama yang dimulai dari jam 8, akan apa saja langkahnya, media yang digunakan apa saja, metode yang digunakan apa saja, misalnya kombinasi antara ceramah dan tanya jawab, atau metode yang lain, kombinasi antara diskusi kelompok dan brainstorming. Silahkan dirancang masing-masing. Lalu pembagian tugasnya gimana? Mungkin pada pagi hari fasilitator A lebih banyak menjadi narasumber, ya, atau kemudian dibalik, misalnya pada siang hari fasilitator B lebih banyak pada dinamisator, ya, yang mendorong seluruh peserta aktif dalam menggunakan multi-sense learning-nya, ya. Ini bisa diatur, ya, sehingga ketika dilakukan nanti nyaman, ya, terlaksana dengan nyaman, tidak memberatkan satu fasilitator, berbagi peran, ya, nyaman buat pesertanya dan lain-lain. Pada siang hari juga bisa dipikirkan pemberian ice breaking, ya, untuk menyegarkan kembali atau membuat refresh kembali peserta dan siap mengikuti pelatihan kembali. Ya, berikut adalah contoh detail teaching plan-nya, ya. Jadi Anda mulai mengisikan judul pembahasan, apa isinya tadi, ya, tujuannya tadi apa, metodenya apa, dan lain-lain. Kemudian dalam tabel ini dibuat detail, ya. Bisa pada modul pagi, ya, materi 1, modul 1 itu dari jam 8 sampai 10.15 itu diawali oleh apa? Misalnya 10 menit pertama fasilitator memperkenalkan diri. Yang 20 menit kedua games apa misalnya, ya. Games sebagai media apa disajikan untuk mendukung materi apa. Kemudian menarikan hikmah, ya, mengikuti daur belajar yang sudah kita bahas atau participatory learning method, ya. Kemudian pada saat itu alat bantunya yang dibutuhkan apa saja. Dan jika ada keterangan-keterangan ini biasanya terus kata kuncinya, ya. Kata kuncinya itu apa gitu, ya. Ini kita bikin di sini. Ya, kemudian kita akan mulai berpraktek, ya, berkelompok melakukan proses penyusunan teaching plan ini, ya. Sehingga nanti kita bisa pantau bersama kemajuan-kemajuannya. Ya, demikian materinya. Terima kasih banyak, ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya masih dalam mata kuliah personal development, ya, untuk program studi ilmu kesejahteraan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.